Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal UTS atau PTS kelas 6 semester 1 bagian keempat beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, mendapatkan kasih sayang dan perhatian. B, memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya. C, menjaga nama baik sekolah. D, mendengarkan nasihat orang tua. E, ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan hak di rumah ditunjukkan oleh abjad A, abjad A, B, abjad B, C, abjad C, D, abjad D. Jawabannya adalah A. Perhatikan lagi pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan hak di sekolah ditunjukkan oleh abjad A, D, B, C, C, B, D, A. Jawabannya adalah C yang B. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kewajiban di sekolah ditunjukkan oleh abjad A yang A, B yang B, C yang C, D yang D. Jawabannya adalah C yang C. Nomor 4. Masih perhatikan pernyataan. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kewajiban di rumah ditunjukkan oleh abjad A yang C, B yang D, C yang E, D yang A. Jawabannya adalah B yang D. Nomor 5, masih memperhatikan beberapa pernyataan. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kewajiban di masyarakat ditunjukkan oleh abjad A, abjad yang B, C, kemudian yang C, yang D, yang D, yang E. Jawabannya adalah D, abjad yang E. Nomor 6, teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya, merupakan pengertian dari teks A. Narasi, B. Eksplanasi, C. Deskripsi, D. Eksposisi. Jawabannya adalah B. Eksplanasi. Nomor 7, di bawah ini merupakan kandungan dari teks eksplanasi kecuali A. Ide pokok, B. Pernyataan umum, C. Deretan penjelas, D. Penutup. Jawabannya adalah A. Ide pokok. Nomor 8, taman itu merupakan adalah tempat kesukaannya. Kalimat efektif yang benar yaitu A. Taman tempat kesukaannya, B. Taman merupakan tempat kesukaannya, C. Taman itu merupakan tempat kesukaannya, D. Taman itu tempat kesukaannya. Jawabannya adalah C. Taman itu merupakan tempat kesukaannya.
Nomor 9, gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara merupakan pengertian dari A. Gelombang magnetik, B. Gelombang elektromagnetik, C. Gelombang longitudinal, D. Gelombang transversal. Jawabannya adalah B. Gelombang elektromagnetik. Nomor 10. Aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain merupakan pengertian dari A. Muatan listrik, B. Tegangan listrik, C. Arus listrik, D. Hambatan listrik. Jawabannya adalah D. Hambatan listrik. Nomor 11. Persamaan kata resistansi adalah A. Arus listrik, B. Muatan listrik, C. Hambatan listrik, D. Tegangan listrik. Jawabannya adalah C. Hambatan listrik. Nomor 12. Di bawah ini merupakan salah satu kelebihan rangkaian seri, yaitu A. Analisa kerusakan lebih cepat, B. Analisa kerusakan lebih lambat, C. Rangkaian lebih sulit dibuat, D. Biaya pembuatan rangkaian lebih mahal. Jawabannya adalah A. Analisa kerusakan lebih cepat. Nomor 13. Di bawah ini merupakan salah satu kelebihan rangkaian paralel, yaitu A. Mati satu yang lain juga mati, B. Pembagian listrik tidak rata, C. Lebih efisien menghantarkan tegangan, D. Biaya pembuatan lebih mahal. Jawabannya adalah C. Lebih efisien menghantarkan tegangan. Nomor 14. Sifat yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak disebut A. Arus listrik, B. Muatan listrik, C. Hambatan listrik, D. Tegangan listrik. Jawabannya adalah B. Muatan listrik. Nomor 15. Penemu bohlam lampu adalah Thomas Alva Edison dan kawannya yang lain. Thomas Alva Edison berasal dari A. Inggris, B. Italia, C. Indonesia, D. Amerika Serikat. Jawabannya adalah D. Amerika Serikat. Nomor 16. Teknologi baru banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi. Di bawah ini merupakan penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia, yaitu A. Setrika, B. Bola pembuat es krim, C. Gunting dengan penunjuk laser, D. Pemijat hewan. Jawabannya adalah A. Setrika. Nomor 17. Jam saku ditemukan pada tahun A. 1430, B. 1920, C. 1656, D. 1785. Jawabannya adalah B. 1920. Nomor 18. Penemu lampu lalu lintas adalah A. Christian Huygens, B. Edward Jenner, C. Gareth August Morgan, D. Irving Langmuir. Jawabannya adalah C. Gareth August Morgan.
Nomor 19. Charles Babbage adalah seorang ahli A. Fisika, B. Kimia, C. Agama, D. Matematika. Jawabannya adalah D. Matematika. Nomor 20. Grafit adalah penemu A. Pensil, B. Kertas, C. Sepeda, D. Perangko. Jawabannya adalah A. Pensil. (21) Tuliskan hak sebagai warga masyarakat. Jawabannya adalah mendapat keamanan dan menggunakan fasilitas umum. (22) Apa hak dan kewajiban itu? Jawabannya adalah hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mendapat pengajaran dan hak mengeluarkan pendapat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. (23) Sebutkan manfaat kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari. Jawabannya adalah lebih tertib atau teratur dalam melaksanakan sesuatu. Kita akan merasa lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan, lebih bisa bertanggung jawab pada pekerjaan, dan lebih peka terhadap kepedulian terhadap sesama. (24) Sebutkan fungsi teks eksplanasi ilmiah. Jawabannya adalah teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. (25) Apa yang kamu ketahui tentang muatan listrik? Jawabannya, muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar, sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. (26) Apa karakteristik rangkaian seri? Jawabannya adalah cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar, atau berderet atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. (27) Apa karakteristik rangkaian paralel? Jawabannya, cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. Terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya.
28. Sebutkan 3 contoh penemuan yang berpengaruh di kehidupan sekarang. Jawabannya adalah Alexander Graham Bell, penemu telepon, tahun 1876. Thomas Alva Edison, penemu lampu, tahun 1879. Charles Goodyear, penemu ban karet, tahun 1839. Thomson dan Dunlop, penemu ban berisi udara, tahun 1845. 29. Jelaskan bagaimana perkembangan komputer saat ini. Jawabannya, 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abacus. 1821, komputer pertama ditemukan. 1939, komputer listrik dibuat. 1971, electronic mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. 1994, dimulai penggunaan internet oleh masyarakat. 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Nomor 30, bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Jawabannya, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil.